Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman yang nonton video saya di sini. Perkenalkan, saya Aryan Dani Perdana Nugraha 14/2018-022 dari program studi Teknik Kimia ITENAS Bandung. Di sini, saya akan menjelaskan modul dinamika proses tentang tangki berdasarkan letaknya. Apa itu tangki? Tangki adalah alat industri yang biasa digunakan sebagai penyimpanan atau storage. Dalam skala industri, tangki dapat menyimpan zat cair seperti minyak, aspal, air, dan lain-lain dalam jumlah yang besar. Tangki berdasarkan letak dibagi menjadi dua. Yang pertama ada buffer ground tank. Buffer ground tank itu adalah tangki penimbun atau tangki penyimpanan yang diletakkan atau letaknya di atas permukaan tanah. Tangki above ground memiliki kelebihan yang pertama, mudah dideteksi jika ada keretakan dan kebocoran sehingga penanganan dapat dilakukan dengan cepat. Ya, secara tangki ini kan letaknya di atas permukaan tanah gitu. Jadi gampang dilihat kalau ada kerusakan atau kebocoran pada tangkinya. Oke, yang kedua, kelebihannya yaitu tidak memerlukan pompa untuk mengaliri fluida. Nah, yang ketiga, tangki ini mudah dikuras. Dan yang keempat, kelebihannya yaitu biayanya lebih murah dari underground tank, baik segi instalasi, perawatan, maupun penggantian. Namun, pada above ground tank, ada pun kekurangannya, yaitu yang pertama, karena diletakkan di luar atau di atas tanah, kekurangannya yaitu memakan banyak tempat. Karena ukuran dari above ground tank cukup besar. Yang kedua kekurangannya adalah terpapar langsung terhadap panas matahari dan cuaca buruk. Jadi ada kemungkinan besar tangki ini mudah berkarat atau rusak atau berdebu. Ya, seperti itulah. Oke, yang kedua, di sini ada underground tank. Underground tank yaitu tangki penimbun atau tangki penyimpanan yang terletak di bawah permukaan tanah. Underground tank juga memiliki kelebihan. Yang pertama, tidak terpapar langsung terhadap panas dan cuaca buruk. Ya, itu disebabkan karena memang tangki ini ditimbun di dalam tanah. Sehingga permukaan tanah menutupi tangki tersebut dari segala cuaca.
Oke, kelebihan yang kedua yaitu tidak memakan banyak tempat. Kenapa tidak memakan banyak tempat? Bukan beda jauh ukurannya sama above ground tank ya, melainkan tangki ini kan di bawah tanah, jadi ditimbun sama tanah, sehingga di atas tanah itu dapat disimpan alat industri lain, apapun lah itu ya. Kelebihan yang ketiga yaitu tidak mengganggu pemandangan, enak aja gitu, dikubur. Oke, di underground tank ini ada juga kekurangannya, bahkan bisa lebih banyak dari above ground tank. Seperti yang pertama itu sulit dideteksi jika ada keretakan dan kebocoran, karena kan posisinya di bawah tanah. Yang kedua, memerlukan pompa untuk mengalirkan fluida. Yang ketiga, sulit untuk dikuras. Dan yang keempat, biayanya tentu lebih mahal dari above ground tank, baik urusan instalasi, perawatan, maupun penggantian. Underground tank ini dapat ditanam langsung tanpa pengecoran dinding beton untuk menghemat biaya dan waktu. Oke, mantap. Cuma mahal itu sih. Oke, next. Nah, di sini kita bisa lihat gambar dari above ground tank. Nah, tankinya disimpan di luar begini aja. Paling hanya dilindungi oleh batangan besi atau tiang-tiang lah ya, yang kuning ini. Nah, ini panas matahari bisa langsung menyinari atau memapar sinar UV-nya ke tank ini. Sedangkan underground tank, dia itu disimpan di bawah tanah. Nah, seperti ini. Dan lalu dikubur, ditimbun oleh tanah-tanahnya. Sehingga nanti yang terlihat biasanya hanya bagian dari ini, ya, tutupnya. Next. Tangki itu seperti otak kita, dapat menyimpan apapun sesuai yang diinginkan oleh kita, oleh diri kita masing-masing. Namun, otak tidak boleh disamakan atau tidak boleh seperti tangki yang bersifat keras. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan ataupun kekurangan dari proses ini. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa like.